dalam bentangan sejarah, ya, dari dulu bahkan sejak sebelum Nabi diutus, ya, sistem monarki atau kerajaan ini sudah banyak dipakai dan diabadikan dalam Al-Quran. Ya, misalnya, ya, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu raja, ya, Malik. Sulaiman raja, keturunan raja, dan no problem, nggak masalah. Ya, kalau nggak boleh kan mesti dilarang oleh Allah. Kenapa seperti ini? Buktinya nggak masalah, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ini dalam alasan sejarah, ya, dari zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi sampai sekarang, bahkan sistem kerajaan ini masih dipakai. Saudi, negara-negara Eropa, beberapa negara Eropa, misalnya Inggris, ya, itu masih menggunakan sistem kerajaan. Jadi tidak menyalahi aturan dan boleh-boleh saja, ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam Islam tidak ada aturan baku dalam sistem pemerintahan, terutama dalam hal peralihan kekuasaan dari satu ke yang lainnya. Coba lihat Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Arba'ah, Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Khamsah, bukan 4, 5 Khulafa Ar-Rasyidun itu beda-beda, ya. Pertama, dari Rasulullah ke Abu Bakar itu pakai apa? Anggap saja syura, ya. Para sahabat senior waktu itu diwakili oleh 3 sahabat muhajirin, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Mereka rapat di Sakifah Bani Sa'idah, ya, pendopo Sa'ad bin Ubadah di Madinah waktu itu. Mereka rapat dan menghasilkan, dan yang rapat itu segelintir, dikit. Muhajirin cuma diwakili oleh 3 orang, sisanya Ansar yang banyak malah, dan menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti Rasulullah. Dikit, cuma 3 orang, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah, perwakilan dari Muhajirin. Sementara Ansor banyak, bahkan sesepuh mereka waktu itu Sa'ad bin Ubadah juga hadir, walaupun belakangan ada yang mengatakan dia tidak membaiat atau telat membaiat. Yang kedua, dari Abu Bakar ke Umar itu beda lagi, ya, nggak ada rapat surah bla bla, nggak ada. Jelang meninggal dunia, Abu Bakar minta kepada Utsman untuk menulis surat bahwa yang menjadi khalifah setelahnya adalah Umar. Clear, selesai, ya. Walaupun sebelum menulis surat, ya, Abu Bakar nanya-nanya, ya, tapi itu wewenang dia, ya. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, tinggal dibacain surat wasiat, beres. Nggak ada pemilu, pilpres, nggak ada lagi, selesai. Lain lagi tuh. Nah, dari Umar ke Utsman itu kan lain lagi, ya. Ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ul Fairuz, ya, waktu memimpin salat subuh di pagi hari, Umar bertahan 3 hari kemudian wafat. Nah, sebelum meninggal, sebelum syahid, ya, Umar menunjuk 6 orang, nggak milih siapa-siapa, nunjuk 6 orang tim. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, dan Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Nah, 6 orang ini, ya, silakan rapat. Kalau saya meninggal, kata Umar, Anda rapat 6 orang ini, waktunya 3 hari. Hari keempat mesti terpilih seorang pemimpin, dan mereka rapat 6 orang ini saja, tidak ada yang lain. Tim ini doang, yang lain nggak boleh masuk. Pintu rumah tempat mereka rapat dikunci, dikunci dari dalam dan dijaga, ada yang jaga, nggak boleh masuk, ya. Jadi para sahabat Nabi waktu itu berhari 2-3 hari nungguin gitu kan, siapa ini, ternyata rapatnya alot, ya. Jadi sampai hari ketiga itu, ya, nyaris belum terpilih seorang pemimpin, ya, alot banget rapatnya, ya. Mengapa? Karena masing-masing nggak mau jadi khalifah. Kalau sekarang kan alot karena rebutan gitu, ya. Lain. Nah, dari Utsman ke Ali lain lagi tuh. Itu nyaris aklamasi itu. Khalifah Utsman terbunuh, ya, pada keseluruhan di tahun 35 Hijriah di bulan Zulhijjah pada waktu itu, ya. Dia kemudian syahid, terbunuh, dan para sahabat melihat siapa yang pantas, dan mereka melihat sosok Ali bin Abi Thalib dan dibaitlah Ali. Jadi secara aklamasi, kayak kita milih ketua kelas kalau SD dulu, ya, yang paling rajin ngambil kapur tulis, bantuin guru, nah itu yang dipilih sebagai ketua kelas. Nah, dari Ali ke Hasan lain lagi tuh, Hasan itu dipilih bukan dengan syura, bukan, nggak ada, tapi wasiat dari Ali. Kalau saya meninggal, kata Ali, maka Hasan yang jadi khalifah. Nah, dari Hasan ke Muawiyah lain lagi tuh, ya, itu menyerahkan kekuasaan yang kita kenal dengan amul jamaah. Jadi dengan 2 alasan itu, maka teman-teman, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintahan mulkian, sistem kerajaan itu salah dalam Islam, nggak bisa, ya. Jadi kalau hari ini negara kita mau ganti pakai sistem dinasti, wah, ini jangan-jangan saya dianggap pro pemerintah nih nanti, ya, pakai sistem dinasti. Sebenarnya nggak salah-salah amat. Jadi
Kalau Pak Jokowi misalnya menunjuk anaknya ini ya jadi penggantinya, boleh-boleh saja ya. Tapi ingat, yang jadi sorotan itu bukan sistemnya, tapi adil apa enggak, zalim atau enggak, itu masalahnya. Pilih mana, raja yang adil atau presiden yang zalim. Jadi ini bahan diskusinya begitu kira-kira. Jadi tidak bisa disalahkan kalau pemerintahan Daulat Abbasiyah ini 37 pemerintah, 500 tahun lamanya. Ditambah lagi setelah itu ya, kerajaan-kerajaan lain ya, daulat yang lain juga melakukan hal yang sama. Nanti kita ketemu setelah runtuhnya Abbasiyah ini ada dinasti apa ya, saya agak lengkap koleksinya ya. Ini Daulah Zangkiyah ya. Kemudian ada lagi apa, Daulah Ayyubiyah ya, Daulah Ayyubiyah ya. Kemudian ada lagi Daulat Mamluk ya, Fatimiyah, Mongol, lalu kemudian Saljuk, dan nanti ada Turki Utsmani. Ya, itu semua pakai apa? Kerajaan, no problem, nggak masalah. Oke, baik. Dari 132 Hijriah sampai 750 Masehi. 132 Hijriah ini adalah tahun terbunuhnya, dieksekusinya Marwan bin Muhammad, ya, khalifah terakhir Bani Umayyah di Mesir yang tertangkap waktu itu. Ya. Sedangkan 656 Hijriah, jadi 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. 656 Hijriah ini adalah tahun ketika pasukan Mongol Tartar, anak buah dari Hulagu Khan, yang datang ke Baghdad dan membumi hanguskan kota itu 40 hari 40 malam lamanya api tidak padam. Nah, ini durasi kepemimpinan Abbasiyah ya, dari terbunuhnya khalifah terakhir Bani Umayyah ya. Saya sebut demikian karena kalau kita bicara tentang berdirinya, sebenarnya jauh sebelumnya dinasti Umayyah ini sudah ada cikal bakalnya. Bahkan setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz ya, mereka ini sudah ada, sudah eksis ya, sudah ada, tapi belum menyatakan diri sebagai sebuah entitas, sebuah kekuasaan, karena masih ada kekhalifahan yang ada. Nah, begitu dianggap tidak layak lagi, lalu kemudian sudah sakit parah. Nah, sebenarnya khalifah Bani Abbasiyah terakhir, Bani Umayyah terakhir itu kuat, itu panglima ya. Tapi negara udah sakit parah, sudah banyak ingin melepaskan diri. Lalu kemudian di dalam keluarga mereka sendiri terjadi pertikaian, konflik berkepanjangan. Akhirnya tidak sekuat apapun pemimpin, kalau sudah begini sudah ya, sulit yang akan bangkit kembali. Maka segera diambil alih oleh dinasti Abbasiyah dan kemudian dirintis sampai kemudian runtuh ya 1258 Masehi. Ya, 1258 ini bertepatan dengan runtuhnya kerajaan Kertanegara di Indonesia. Ya, yang juga tidak luput dari serangan Hulagu Kubilai Khan. Kita agak santai sedikit ya. Jadi kita potret teman-teman sekalian ya. Di Timur Tengah, Baghdad itu hancur lebur, luluh lantak oleh tentara Tartar yang merupakan anak buah dari Hulagu Khan. Oke? Pada tahun abad ke-12 ini ya. Nah, di negara kita di Nusantara, waktu itu yang berkuasa adalah Kertanegara, raja terakhir dari kerajaan Singosari. Oke? Ya. Nah, dia yang didatangi utusan Kubilai Khan. Nah, jadi kalau ini Hulagu Khan, kalau Indonesia ini Kubilai Khan. Ingat pelajaran SD kelas 5. Kisah raja-raja Nusantara ya. Ada namanya Kertanegara, ini raja terakhir kerajaan Singosari. Jadi didatangi 3 utusan dari Kubilai Khan ini. Intinya agar kerajaan Singosari ini tunduk di bawah kekuasaan Mongol. Jadi memang dari dulu tuh Tiongkok itu ingin menguasai Nusantara itu dari dulu, bukan sekarang saja. Dari dulu ya, dari zaman sebelum Majapahit ya. Maka marahlah Kertanegara. Dia raja besar, raja Jawa. Singosari itu kerajaan terbesar di Jawa pada waktu itu, bahkan kekuasaannya menyentuh wilayah Malaka, lalu kemudian yang kita kenal dengan Kalimantan hari ini ya. Marah besar, dihina seperti itu. Maka dihinakanlah utusan ini, ada yang